Ada satu kalimat Tuhan yang Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Tidak pernah boleh dilupakan ini. Setiap Allah melakukan tindakan-tindakan ajaib di tengah umatnya di padang gurun, Allah selalu berkata, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat? Apakah hidup Anda baik-baik saja? Luar biasa Romo Yosef. Izinkan saya untuk mengabsen Anda. Dari mana Anda berasal? Silakan Anda tulis di kolom komen Anda hadir dari daerah mana. Saya cek dulu. Yang dari Jakarta, ayo yang dari Jakarta absen. Tulis di kolom komen, Romo saya hadir. Dari Jawa Barat, wih ada yang dari Bogor. Wih ada yang dari Sukabumi hadir juga. Yang dari Jawa Tengah, wih ada yang dari Semarang. Ada juga yang dari Yogyakarta. Dari Jawa Timur, wah arek-arek Surabaya juga muncul. Wih arek-arek Malang juga muncul. Tetangganya Bali, NTT, NTB, atasnya Pulau Jawa, Kalimantan, Surabaya hadir Romo. Sulawesi, Maluku, Papua, puji Tuhan. Romo, kenapa yang di luar negeri nggak diabsen juga? Saya absen juga. Yang dari Malaysia, yang dari Australia, Singapura, hadir juga ternyata. Yang dari Taipei, dari Hong Kong juga ada, luar biasa. Tunggu dulu, dari Amerika juga hadir. Dari Belanda, dari Jerman juga hadir. Puji Tuhan. Semoga orang-orang Kristiani semakin banyak yang mendengar firman Tuhan. Masuk ke telinganya, masuk ke hatinya. Sehingga mereka memahami apa yang mereka imani. Mereka tahu apa yang mereka percaya berkat pewartaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak terasa bahwa pertobatan kita sudah hampir mencapai garis akhir, garis finish. Karena kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Artinya inilah minggu terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci. Pekan Suci apa sih Romo? Pekan Suci adalah hari-hari terakhir pada saat Yesus memasuki masa-masa sengsaranya. Diawali dengan Minggu Palma. Di saat Yesus disambut di gerbang Yerusalem. Anda pasti ingat ya. Lalu nanti Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Lalu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Lalu Yesus diadili, dijatuhi hukuman mati, disalibkan di hari Jumat. Lalu juga wafat di salibnya. Lalu Yesus dimakamkan, lalu ada Sabtu Suci, dan nanti Minggu Paskah Tuhan Yesus bangkit dari alam kematian. Saudara-saudara, itulah tujuan akhir kita. Nah, biasanya saudaraku, kalau dalam perlombaan lari, menjelang garis finish, itu yang paling menantang. Karena apa? Itu kaki kita udah bengkak-bengkak, udah lecet-lecet, udah lagi pegel-pegelnya. Rasa lelahnya itu semakin memuncak. Rasa capeknya itu udah nggak bisa ditanggung lagi, seolah-olah makin besar dalam pikiran kita untuk menyerah dan berhenti. Saudara-saudara yang terkasih, hanya orang-orang yang mampu mengalahkan keinginannya untuk menyerah akan keluar sebagai pemenang. Maka dari itu saudara-saudara, meskipun pertobatan kita sudah menjelang garis finish, makin kita betul-betul bergiat. Nah, orang-orang yang menjadi pemenang dalam lomba lari, biasanya dia tidak hanya berlomba melawan lawan-lawan lain, orang-orang lain. Tetapi sesungguhnya lawan yang utama adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia harus menaklukkan rasa lelahnya, rasa capeknya, pegelnya, keseleoknya, kepeliteknya. Itu luar biasa. Maka saudara-saudara, lawan yang paling mengerikan sebetulnya adalah kemalasan diri kita sendiri, kedagingan diri kita sendiri. Jangan biarkan kita kalah dan berhenti. Nah, saudara-saudaraku terkasih, melihat garis finish itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk mencoba lagi. Nah, bukan sebuah kebetulan bahwa dalam bacaan-bacaan perayaan Ekaristi minggu yang kelima, seperti sebuah semangat baru,
seperti sebuah energi baru, bensin baru buat kita untuk melangkah lagi, makin semangat lagi, kalau bisa makin cepat lagi berjuang, makin gigih lagi sampai ke garis finish. Gak percaya? Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi tanggal 26 Maret. Ada satu kalimat Tuhan yang Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu, tidak pernah boleh dilupakan ini. Yang disebut dengan recognition formula. Apa itu, Romo? Jadi begini, dalam kitab Taurat, setiap Allah melakukan tindakan-tindakan ajaib di tengah umatnya di padang gurun, Allah selalu berkata, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi dalam bahasa Inggris, that you may know that I am the Lord. Jadi di balik mana di padang gurun, burung puyuh, batu karang mengeluarkan air, perlindungan demi perlindungan, itu semua supaya menambah iman kita. Supaya kita tahu ada pribadi yang layak untuk disembah, yaitu Tuhan. Nah, bukan sebuah kebetulan kalimat itu terulang dalam nubuat Nabi Yeskiel di bab 37. Mari kita lihat. Allah berfirman kepada umatnya, "Hai umatku, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya." Lihat, diulang 2 kali recognition formula. Supaya kamu tahu akulah Tuhan. Nah, dari sini ada satu inspirasi yang luar biasa buat kita. Informasi penting. Karena apa? Dengan membangkitkan orang yang telah mati, orang yang telah dikubur, Allah menunjukkan dirinya. Akulah Tuhan yang maha kuasa. Akulah Tuhan yang menghidupkan. Akulah Tuhan si pemilik kehidupan itu. Nah, dari sini kita langsung bisa tahu nih. Seringkali saya ditanya oleh banyak orang, "Romo, buktikan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah mengaku dirinya adalah Allah. Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yesus mengaku dirinya minta disembah." Saudara-saudara, perlu dicatat konteksnya pada zaman Yesus. Yang namanya orang-orang Yahudi itu menyebut nama Allahnya mereka saja, namanya itu tidak boleh. Nama Allah mereka Yahweh, itu tidak boleh disebut dengan tidak hormat. Mereka harus menyebutnya Adonai, artinya Tuhan. Nah, kalau menyebut namanya saja tidak boleh, apalagi kalau ada seorang pribadi yang mengaku akulah Tuhan, akulah Allah. Saudara-saudara, masyarakat pada waktu itu, orang-orang beriman pada waktu itu belum siap untuk menerima fakta itu. Maka dari itu pelan-pelan Tuhan Yesus melalui ajarannya, karyanya, pilihan-pilihannya, pelayanannya, pembelaan-pembelaannya. Dia merangkul banyak orang yang sakit, orang yang terbuang. Tuhan Yesus sedang membongkar siapa dirinya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi langsung dengan tindakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan bahwa dalam Injil Yohanes bab 11 yang menjadi bacaan Injil pada hari Minggu diceritakan kisah Lazarus. Coba saya absen pengetahuan Anda tentang kitab suci. Siapa nama 2 saudari dari Lazarus? Coba tulis di kolom komen. Anda sudah pinter lah. Lazarus, orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus setelah 4 hari diam di dalam kubur, punya 2 saudari. Kalau Anda tadi pagi misa langsung tahu. Betul, 100. Nama 2 saudaranya adalah Maria dan Marta. Bukan sebuah kebetulan bahwa dalam Injil Lukas, Maria dan Marta juga pernah muncul secara bersama-sama. Setelah kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati, diceritakan Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Martanya sibuk gedebak-gedebuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Sementara Marta duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan.
Nah, dua saudari ini muncul kembali di Injil Yohanes. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus dalam kisah ini, Lazarus yang sudah mati, yang sudah dimakamkan 4 hari di dalam kubur, oleh Tuhan Yesus dibangkitkan. Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Diceritakan, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi recognition formula, kata-kata Allah dalam nubuat Yeskiel, dalam kitab Taurat, bisa kita tempatkan pada pribadi Yesus. Dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati di kubur 4 hari di dalam makam, supaya kita percaya, supaya kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Kita bisa bertanya, saudaraku, Romo, kisah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, relevansinya apa sih Romo buat kita orang-orang zaman sekarang? Ada 3 relevansi yang bisa saya angkat. Yang pertama, supaya orang-orang Kristiani bisa menjawab, bisa percaya, tahu, memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada kuasa besar yang mengalir dalam diri Yesus. Sebuah kuasa bukan hanya memelekkan orang buta, menyembuhkan orang-orang lumpuh, tetapi juga membangkitkan orang mati. Hanya Allah lah yang bisa bertindak seperti itu. Romo, nabi-nabi dalam perjanjian lama bisa Romo membangkitkan orang mati? Beda saudara-saudara. Nabi Elia, Nabi Elisa memang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi mereka minta tolong kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang membangkitkan orang-orang mati ini. Berbeda sekali dengan kasusnya Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang mengalir dari dirinya. Kuasa Allah sendiri. Karena dialah Allah yang punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Itu yang pertama. Jangan lagi ada keraguan dalam iman kita. Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, sebagai kekuatan bagi kita untuk menjalankan pantang dan puasa di masa Prapaskah ini. Kita mendengar sebuah kisah bagaimana kuat kuasanya Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang ini masih hidup, tetapi berapa banyak orang di luar sana, termasuk mungkin salah satunya kita, yang sebetulnya imannya sedang tertidur pulas. Bahkan sudah mati sejak lama Romo. Jadi orang Kristiani ya malas ke gereja, atau cuma ke gereja aja terus pulang, atau cuma ada di KTP aja asal ada kolom agamanya diisi. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristiani hanya menjalani hidup keberagamaannya secara formalitas belaka. Tetapi ketika disuruh berkorban, disuruh melayani, disuruh bersaksi, nanti dulu deh Romo, masih banyak pekerjaan Romo, saya nggak bisa Romo, saya nggak sanggup Romo, saya masih malu Romo. Dan 1000 alasan yang keluar dari mulut kita. Kisah Lazarus ini juga berbicara buat kita, buat saya dan juga buat Anda. Bangunlah dari dosa-dosa kita. Bangunlah dari tidur kita yang terlelap ini. Supaya ada gairah kembali dalam kehidupan kita. Keluarga-keluarga banyak yang udah komunikasinya udah ya kayak mati. Nggak mau, hidup juga nggak mau. Ya ala kadarnya aja. Semua serba formalitas. Kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kasih suami dan istri. Semuanya udah dingin. Udah nggak ada lagi gairah. Maka kata-kata Tuhan Yesus kepada Lazarus bisa juga terarah untuk kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bangkit kembali, bangun kembali iman kita, punya semangat yang gigih, mau berbagi kasih, kasih yang berkobar-kobar. Nah, relevansi yang ketiga, banyak orang-orang Kristiani yang mau bertobat tetapi dosanya terlalu berat, masa lalunya terlalu kelam Romo. Udah dosanya udah butek luar biasa. Kayaknya nggak mungkin Romo Tuhan mengampuni dosa-dosa saya misalnya. Nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk kembali kepada Tuhan.
Lagi-lagi Tuhan Yesus yang mampu membangkitkan orang mati juga bisa mengangkat kita dari lumpur-lumpur dosa. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka betul yang dikatakan oleh seorang pemazmur, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa ini mampu mengalahkan maut. Berarti juga Tuhan yang sama mampu mengampuni dosa-dosa kita asal kita mau bertobat, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Siapa yang sudah menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa, gunakan kesempatan ini saudara-saudaraku. Dalam tobat yang sejati, kita datang pada Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa akan menghidupkan kita kembali, membangkitkan kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Termasuk kuasa yang sama juga akan memulihkan kehidupan saya dan juga kehidupan Anda serta kehidupan seluruh dunia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Semoga kasih Tuhan betul-betul Anda rasakan. Salam, Tuhan memberkati.